Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, azakumullah, kepada seluruh jamaah ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada kaum muslimin, seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, dan ini merupakan nikmat yang besar dari Allah dan merupakan taufik dari Allah. Kita bisa melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, begitu juga melaksanakan apa yang disunnahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan kenikmatan yang wajib kita syukuri. Ini nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita, maka wajib kita jaga nikmat itu. Kita bisa seperti sekarang menuntut ilmu syar'i, ini nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Kita bisa melaksanakan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah, itu juga kita wajib syukuri, itu nikmat dari Allah. Dan kita memohon kepada Allah agar kita diberikan taufik, diberikan keikhlasan, diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah, dan ditambah hidayah oleh Allah Ta'ala. Dan terus kita berusaha bagaimana kita istiqamah di atas manhaj yang hak ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fiddin, azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk poin yang ke-57. Kalau bab sebelumnya di 56 kita bicara soal tentang masalah sihir. Sekarang kita bicara masalah dukun, tukang ramal, dan orang pintar. Ini juga kaitannya semuanya dengan gangguan syaitan yang sangat berbahaya, yang Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, yang merupakan musuh yang kita wajib hati-hati. Kita masuk poin yang ke-57 tentang dukun, tukang ramal, dan orang pintar. Ahlussunnah tidak percaya kepada dukun, tukang ramal, dan orang pintar. Imam At-Tahawi rahimahullah yang wafat tahun 321 Hijriah, beliau mengatakan kita tidak mempercayai ucapan kahin, dukun, maupun arraf, tukang ramal. Demikian juga setiap orang yang mengakui sesuatu yang menyelisih Alkitab dan As-Sunnah serta ijma' kaum muslimin. Disebutkan dalam Aqidah At-Tahawiyah oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wala nusaddiqu kahinan wala arrafan wala man yadda'i syai'an
yukhaliful kitab was sunnata wa ijma'al ummah. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah yang wafat tahun 321 Hijriah, dia mengatakan kita tidak percaya ucapan kahin, dukun maupun arraf, tukang ramal. Demikian juga setiap orang yang mengakui sesuatu yang menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah serta ijma' kaum muslimin. Artinya dukun-dukun ini sejak zaman dulu sudah ada, tukang ramal sudah ada, dari zaman dulu sudah ada. Cuma Nabi melarang para sahabat untuk mendatangi mereka. Wala ta'tul kuhan, jangan kalian mendatangi dukun-dukun. Kemudian di antaranya juga disebutkan bahwa terkadang ada yang mereka ucapkan benar, terkadang kata Nabi jangan kalian mendatangi. Nanti saya akan sebutkan hadisnya, bahwa satu kebenaran dicampur dengan 100 kedustaan. Pada asalnya kahin adalah orang yang didatangi oleh syaitan yang mencuri pendengaran di langit, lalu ia memberitahukannya kepada kahin atau dukun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara di ayat 221 sampai 223, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin athim yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Maukah aku beritakan kepada kamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka, setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Saya akan bacakan dari syarah kitab Tauhid. Di dalam syarah kitab Tauhid dijelaskan bagaimana setan-setan ini mencuri pendengaran di langit yang kemudian disampaikan kepada wali-walinya, wali-wali setan, yaitu tukang sihir, dukun, tukang ramal, ahli nujum, dan juga orang pintar. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqawlihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhum dhalik hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah telah menetapkan perintah di atas langit, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena patuh akan firman Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan firman yang didengar itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata. Hal itu memekakkan mereka sehingga mereka pun jatuh pingsan karena ketakutan. Allah berfirman di dalam surah Fatir di ayat 23,
hatta idza fuzza an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Dalam surah Saba, afwan. Dalam surah Saba, surah yang ke-34 ayat 23. Surah Saba, surah 34 ayat 23, hatta idza fuzza an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Maka apabila mereka, maksudnya mereka ini para malaikat, telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang difirmankan oleh Rabbmu? Mereka menjawab perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi dan maha besar. Ketika itu setan-setan penyadap berita, yaitu penyadap berita wahyu, mendengarnya, yakni firman Allah tersebut. Keadaan penyadap berita itu adalah seperti ini. Sebagian mereka di atas sebagian yang lain, digambarkan oleh Sufyan dengan telapak tangannya. Artinya mereka menumpuk itu sampai ke langit. Mereka mendengar pendengaran di langit, kemudian disampaikan kepada bawahnya. Jadi Sufyan itu merenggangkan tangannya, dibuka jari jemarinya. Artinya begini, menumpuk itu. Maka ketika penyadap berita yang di atas mendengar kalimat atau firman Allah itu, disampaikan kepada yang di bawahnya, kemudian disampaikan lagi kepada apa yang kepada yang di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga disampaikan ke mulut tukang sihir atau tukang ramal. Tetapi kadangkala setan penyadap berita itu terkena syihab, maksudnya bintang api, sebelum sempat menyampaikan kalimat atau firman tersebut, dan kadang-kadang sudah sempat menyampaikannya sebelum terkena syihab, maksudnya bintang api. Allah jadikan bintang itu sebagai hiasan di langit, sebagai petunjuk arah, dan yang ketiga rujuman lisyayatin, sebagai pelempar setan. Jadi bintang itu Allah jadikan untuk tiga hal. Yang pertama yaitu untuk hiasan di langit. Wa zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Yang kedua sebagai petunjuk arah, yang ketiga sebagai pelempar setan. Lalu dengan satu kalimat itu yang dengarnya itu, tukang sihir atau tukang ramal melakukan 100 macam kebohongan. Ini kata Rasulullah SAW, jadi satu kebenaran dicampur dengan 100 kebohongan. Mereka yang mendatangi tukang sihir atau tukang ramal mengatakan, bukankah dia telah memberitahu kita bahwa pada hari ini akan terjadi begini, pada hari itu akan terjadi begitu, sehingga dipercayalah tukang sihir dan tukang ramal tersebut karena satu kalimat yang telah didengar dari langit. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda SAW, dan ini riwayat, kalau ini dari riwayat yang tadi saya bacakan dari riwayat sahabat Abu Hurairah, ada riwayat yang lain dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Rasulullah SAW bersabda, tilkal kalimatu minal haqqi yakhtafuha al-jinniyu fayuqarqiruha fi uduni waliyihi kaqarqaratid dajaja fayakhlituna fihi akthara min 100 kadhbah, akhrajahul Bukhari. Itulah kalimat yang benar yang disambar oleh jin, kemudian mereka patukkan di telinga walinya seperti ayam mematuk. Lantas mereka mencampur dari kalimat yang benar itu dengan lebih dari 100 kedustaan. Di sini sahih dari Bukhari, dibawakan oleh Imam Bukhari di kitab Tauhid, di akhir-akhir dari kitab Tauhid. Di sini kalau kita lihat bahwa Nabi SAW menjelaskan apabila Allah akan memerintahkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu, maka malaikat semuanya, baru Allah akan menyampaikan ini, malaikat pingsan.
Malaikat besar. Nabi pernah melihat malaikat Jibril itu dengan 600 sayap menutup langit dalam bentuk aslinya. Nabi melihat 2 kali. Yang pertama di bumi, yang kedua ketika Mi'raj dalam bentuk aslinya. Jadi malaikat itu besar dan semua malaikat bersayap. Seperti yang Allah sebutkan di awal surah Fatir, bahwa malaikat itu bersayap. Nah, ketika Allah akan menetapkan satu perintah atau firman, maka malaikat itu pingsan. Kemudian jadi suara itu diumpamakan di sini Nabi menyebutkan, idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khudu'an li qawli ka'annahu silsilatun ala Safwan. Apabila Allah telah menetapkan perintah di langit, para malaikat mengepakkan sayapnya karena patuh akan firman-Nya. Seakan-akan firman dengar itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata. Anda perhatikan di sini, yang dimaksud bukanlah menyerupakan suara Allah dengan hal semacam ini, karena Allah tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Akan tapi yang dimaksud adalah menyerupakan ketakutan yang terjadi pada para malaikat ketika mendengar firman-Nya, seperti ketakutan orang yang mendengar gemerincing besi yang ditarik di atas batu yang rata. Artinya diumpamakan ketika Allah berfirman itu, diumpamakan seperti suara yang keras yang memekakkan telinga sehingga pingsan malaikat itu. Kemudian setelah mereka pingsan itu, Allah menyebutkan dalam surah Saba di ayat 23, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila sudah dihilangkan rasa takut dari mereka, dari hati mereka, itu hatinya mereka, para malaikat, qalu, mereka berkata semuanya, madza qala rabbukum, apa yang diucapkan, apa yang difirmankan oleh Allah. Qalul haqqa, mereka mengatakan bahwa Allah berfirman kalimat yang benar, semua yang Allah ucapkan semuanya benar. Wa huwal aliyul kabir, dan Allah itu maha tinggi dan Allah itu maha besar. Nah, ketika kalimat ini diucapkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah, nah itu ada yang mendengarkan dari mustarikus sama, penyadap berita dari jin-jinin yang menumpuk ke langit. Dia terkadang ketika mereka mendengar itu langsung dilemparkan dengan bintang, kebakar mereka. Dan terkadang tidak, mereka selamat dari lemparan bintang itu, sehingga mereka menyampaikan ke jin yang di bawahnya, terus seperti itu sampai mereka sampaikan kepada tukang sihir, dukun-dukun. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jelas benar Nabi menyampaikan, hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin, sampai berita itu atau firman Allah yang satu itu disampaikan kepada tukang sihir oleh setan-setan itu atau dukun. Jadi terkadang mereka dilemparkan oleh bintang api, terkadang mereka sampaikan sebelum terkena bintang api itu, dan mereka campur dengan 100 kedustaan. Jadi Nabi menyebutkan di sini bahwa satu kebenaran dicampur dengan 100 kedustaan. Bahkan dalam riwayat yang lain di Sahih Bukhari disebutkan dicampur dengan lebih dari 100 kedustaan. Jadi semua yang namanya tukang sihir, dukun-dukun, tukang ramal, semuanya pembohong. Semuanya pembohong, tidak boleh dipercaya. Karena mengatakan demikian adalah Rasulullah SAW. Ya, terkadang apa yang disampaikan itu benar terjadi, tapi satu yang benar, yang 100 dusta semuanya. Faedah dari hadis ini saya sebutkan, nanti antum lihat di syarah kitab Tauhid. Ini bantahan terhadap kaum musyrikin yang menyembah para malaikat, yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Karena malaikat itu sendiri takut kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Begitu besarnya malaikat itu tetap takut kepada Allah sampai pingsan mereka. Kalau sudah demikian nggak boleh disembah.
Kalau malaikat yang lebih besar dari para rasul, para nabi, bentuknya, tubuhnya itu nggak boleh disembah, apalagi para nabi, apalagi orang-orang soleh nggak boleh disembah. Karena yang wajib disembahnya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, kita wajib mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala karena hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Nanti antum bisa lihat di syarah kitab Tauhid di bab yang ke-16 tentang keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah yang paling perkasa, dan juga rasa takut mereka ketika wahyu turun dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian faedah yang ketiga, menetapkan sifat tinggi bagi Allah, karena Allah Ali, Allah itu maha tinggi. Menetapkan sifat tinggi bagi Allah, baik itu tinggi zatnya maupun sifatnya. Jadi kita wajib menetapkan sifat ulu bagi Allah, ulu zat wa ulu sifat, ulu zat wa ulu sifat. Ya, zat yang Allah maha tinggi dan Allah berada di atas seluruh makhluknya, dan Allah istiwa di atas arsy, dan juga sifatnya juga tinggi. Yang keempat, faedah yang keempat, membatalkan sihir dan perdukunan, walaupun terkadang dukun dan tukang sihir berkata benar. Artinya membatalkan sihir dan perdukunan walaupun terkadang dukun dan tukang sihir itu berkata benar. Kemudian yang kelima, menetapkan bahwa tukang sihir dan dukun itu adalah pendusta. Menetapkan bahwa tukang sihir dan dukun itu pendusta. Jadi yang dominan yang ada pada mereka kedustaan. Kemudian yang keenam, bahwa jiwa manusia itu sangat mudah menerima kebatilan dan kedustaan. Jiwa manusia sangat mudah menerima kebatilan dan kedustaan. Berarti mereka berpegang dengan satu perkara yang benar tetapi melupakan 100 kedustaan yang lain. Jadi mereka berpegang dengan satu perkara yang benar tetapi melupakan 100 kedustaan yang lain. Jadi umumnya manusia itu lebih gampang menerima kebatilan, kedustaan. Kalau ada berita-berita yang bohong, cepat itu nyebarnya. Karena mereka paling gampang itu menerima kebohongan gitu. Dan kadang-kadang dibawakan kebenaran sulit untuk diterima oleh mereka, karena hatinya mereka sudah dihalangi oleh hawa nafsu dan juga godaan syaitan. Kemudian yang ketujuh, bahwa sumber ilmu sihir dan perdukunan dari setan. Sumber ilmu sihir dan perdukunan adalah dari setan. Yang kedelapan, Allah kadang memberikan kemampuan kepada setan. Allah kadang memberikan kemampuan kepada setan agar bisa mendengar berita langit. Jadi Allah kadang memberikan kemampuan kepada setan agar bisa mendengar berita langit, sehingga akhirnya ada orang-orang yang terkecoh perkataan dukun dan menjadi sesat. Sehingga akhirnya ada orang-orang yang terkecoh perkataan dukun dan menjadi sesat. Hal inilah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, penetapan sifat keagungan bagi Allah. Kalau tadi yang ketiga, penetapan sifat tinggi bagi Allah. Yang kesembilan, penetapan sifat keagungan bagi Allah, karena Allah menyebutkan wa huwal aliyul kabir. Allah menyebutkan dirinya, zatnya, wa huwal aliyul kabir. Allah itu maha tinggi dan Allah itu maha besar dan Allah itu maha agung.
Kemudian yang ke-10, penetapan sifat berkata bagi Allah Azza wa Jalla sesuai dengan keagungannya, dan perkataan Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi penetapan sifat berkata bagi Allah Azza wa Jalla sesuai dengan keagungannya, dan perkataan Allah tidaklah sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada sesuatu yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Sekarang kita lanjutkan. Definisi kahin atau dukun dan arraf, tukang ramal. Kahin, dukun adalah orang-orang yang mengambil informasi dari syaitan yang mencuri pendengaran dari langit. Atau dapat dikatakan bahwa dukun adalah orang-orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang tersimpan dalam hati seseorang. Sebelum bi'tsa, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, setan-setan yang mencuri pendengaran dari langit berjumlah sangat banyak. Artinya sebelum bi'tsa. Tapi setelah bi'tsa, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, jumlah mereka berkurang, artinya sedikit, karena Allah menjaga langit dengan adanya bintang-bintang. Kebanyakan yang terjadi pada umat ini adalah apa yang dikabarkan oleh jin kepada antek-anteknya dari golongan manusia tentang berita gaib yang terjadi di bumi. Maka orang-orang bodoh mengira bahwasanya itulah kasyf, penyingkapan sesuatu yang gaib, dan dianggap oleh mereka sebagai karomah. Sungguh telah banyak orang-orang yang tertipu dengan hal itu. Mereka menganggap orang yang menyampaikan kabar dari jin itu wali Allah, padahal sebenarnya mereka adalah wali syaitan. Jadi banyak sekarang dukun-dukun banyak ya. Dukun-dukun yang pakai jubah juga banyak dukun-dukunnya. Yang pura-pura mereka seperti orang soleh dan mereka mendapatkan karomah. Bukan karomah, itu adalah keluar biasaan dari syaitan yang memang sebagai ujian Allah berikan. Bukannya karomah. Kalau karomah itu tidak bisa dipelajari, nggak bisa orang belajar. Tapi kalau ilmu dukun, ilmu sihir, ilmu ramal bisa dipelajari, dan belajarnya kufur dan orangnya kafir. Kalau karomah dengan tiba-tiba bagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan gak semua wali Allah itu mendapatkan karomah, tidak. Dan ini sudah kita bahas dalam pembahasan tentang karomah dan wali, sudah kita bahas di kitab ini. Karena para sahabat semuanya adalah wali-wali Allah, auliya Rahman, wali-wali yang besar para sahabat semuanya. Tapi hanya berapa sahabat aja mendapatkan karomah. Tapi yang paling penting bahwa dari karomah itu luzumul istiqamah. Seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, innama ghayatul karamah luzumul istiqamah. Sungguhnya puncaknya karomah dengan kita tetap istiqamah dalam iman dan ketaatan. Jadi sudah kita bahas tentang karomah para wali di poin yang ke-50. Itu sudah kita bahas. Ya, sudah kita bahas 5 bulan yang lalu tentang karomah para wali. Jadi saya nggak ulangi lagi tentang karomahnya para wali. Sekarang kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض
wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-nar mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semua dan Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya Rabb kami telah saling mendapatkan kesenangan dan sekarang waktu yang telah engkau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh Rabbmu Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Artinya Allah telah menyebutkan bahwa bangsa jin telah menyesatkan banyak manusia. Dan mereka mengatakan dari golongan manusia kami telah mendapatkan kesenangan. Sekarang kita lihat penjelasannya, tafsir daripada ayat ini, surah Al-An'am ayat 128. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Ighathatul Lahafan di juz yang kedua. Jadi beliau menjelaskan tentang ayat ini di dalam kitabnya Ighathatul Lahafan di juz yang kedua. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Hasan al-Basri dan lainnya, kalimat qad istakthartum minal ins, kalian telah banyak menyesatkan manusia, ay adlaltum minhum katsira. Jadi kata Ibnu Abbas, Mujahid, Hasan al-Basri dan lain mereka, seperti disebutkan dalam tafsir At-Tabari, jadi adlaltum minhum katsira, kalian telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Kemudian sekarang manusianya berkata, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Manusia berkata, wahai Rabb kami telah mendapatkan kesenangan. Artinya mereka mendapatkan kesenangan. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim, ya'nuna istimta'a kulli naw'in bi naw'il akhar, fastimta'ul jin bil ins ta'atuhum lahum fima ya'murunahum bihi min al-kufri wal fusuq wal isyan, fa inna hadha aktharu agradil jin min al-ins, fa idza ata'uhum fihi faqad a'tawhum munahum. Wastimta'ul insi bil jin annahum a'anuhum ala ma'siyati Allah ta'ala wa syirki bihi bi kulli ma yaqdiruna alaihi min at-tahsin wa tazyin wa du'a wa qada'i katsiri min hawaijihim wa istikhdamihim bis sihr wal azaim wa ghairiha. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Masaidi Syaitan di juz yang kedua. Kata beliau, wahai Rabb kami sebagian kami telah mendapatkan kesenangan antara jin dengan manusia. Apa kesenangan mereka? Yaitu kesenangan yang satu dengan yang lainnya. Kesenangan jin dengan manusia yaitu taatnya mereka, taatnya manusia kepada jin dari apa yang diperintahkan oleh jin. Apa yang diperintahkan? Yaitu berbuat kekufuran, berbuat kefasikan, berbuat kedurhakaan. Karena kebanyakan tujuan dari jin, dari manusia adalah itu. Apabila mereka mentaatinya, mereka akan berikan apa cita-cita mereka itu. Apa yang mereka inginkan diberikan. Adapun kesenangan manusia dengan jin, kalau tadi kesenangan jin dengan manusia, sekarang kesenangan manusia dengan jin, yaitu mereka manusia ini mendapatkan bantuan dari jin
Untuk apa? Untuk berbuat maksiat kepada Allah, untuk berbuat syirik kepada Allah dengan apa yang mereka sanggup melakukannya, itu dengan menganggap baik segala sesuatu atau menghiasinya atau mengajaknya atau memenuhi kebanyakan dari hajat mereka, yaitu mereka menggunakan sihir dan juga jimat-jimat dan yang lainnya. Jadi berusaha bagaimana jin itu bersenang-senang dengan manusia dengan berbuat kesyirikan. Di sini disebutkan fata'ahumul ins fima yurdihi minasyirki wal fawahish wal fujur. Artinya jin ini membuat manusia taat kepadanya dari perbuatan syirik, fawahish, perbuatan yang keji, wal fujur, dan perbuatan jahat. Jadi semuanya ini dari godaan syaitan. Makanya Allah menyebutkan bahwa setan itu merupakan adu, musuh yang nyata, adu mubin. Kemudian manusia juga berusaha membuat jin itu senang, tadi seperti berbuat syirik. Kemudian juga jin membuat mereka senang dengan apa? Dengan memberikan kabar-kabar yang gaib kepada manusia. Jadi manusia senang dengan itu. Min at-ta'thirat wal ikhbar bi ba'd al-mughayyabat fatamatta'a kullun min al-fariqain bil akhar. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, wa hadhil ayatu muntabiqatun ala ashabil ahwal syaitaniyah alladzina lahum kushufun syaitaniyatun wa ta'thiru syaitani fayahsabuhumul jahilu awliya ar-rahman wa innama hum awliya'u syaitan. Ayat ini cocok untuk siapa? Untuk orang-orang yang percaya kepada keadaan-keadaan syaitan, yang mereka mengatakan bahwa mereka mempunyai kasyaf. Kasyafnya kasyaf syaitan dan pengaruh dari syaitan. Orang-orang bodoh menganggap mereka itu sebagai wali-wali Allah, pada hakikatnya mereka sebenarnya wali-wali syaitan. Dan seterusnya dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ini bentuk kesenangan setan dengan manusia dan bentuk kesenangan manusia dengan setan. Jadi kalau kita lihat, kebanyakan manusia senang mereka digoda oleh setan, senang mereka disesatkan oleh setan, senang mereka diajak oleh setan untuk berbuat syirik, senang mereka diajak setan untuk berbuat bid'ah, berbuat kefasikan, kefujuran dan yang lainnya. Arti kefujuran itu keburukan, kejahatan dan yang lainnya. Ini Allah sudah firmankan dan dijelaskan oleh para ulama tentang arti daripada ayat ini. Makanya di hari kiamat mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Sudah sampai ajal mereka, maka Allah mengatakan qalan naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah. Neraka itu tempat kalian kekal dalamnya selama-lamanya kecuali dikehendaki oleh Allah. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabb kamu adalah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Nanti anda melihat di penjelasan ini di kitab Ighathatul Lahfan min Masaidi Syaitan oleh Imam Ibnu Qayyim. Sekarang kita masuk yang kedua. Kalau yang pertama definisi kahin, dukun. Yang kedua arraf, tukang ramal. Arraf, tukang ramal, yaitu orang yang mengakui Arraf, tukang ramal, yaitu orang mengaku mengetahui suatu hal yang dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang hilang dan semacamnya. Sering disebut sebagai tukang ramal, ahli nujum, peramal nasib dan sejenisnya. Nanti bisa dilihat dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid dan Syarh Sunnah dari Imam Al-Baghawi, dan juga dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam
Ibnu Taimiyah di juz yang ke-35. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, jadi hampir sama. Arraf, dukun, hampir sama. Dia mengabarkan tentang masa akan datang yang gaib, atau mengabarkan tentang barang hilang, atau yang lainnya, atau tentang nasib dia kabarkan. Ini semua kedustaan, ini semuanya kebohongan. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Safiyah binti Abi Ubaid, dari salah seorang istri Nabi SAW, bahwasanya beliau SAW bersabda, man ata arrafan fasalan syai'in lam tuqbalau salatun arba'ina laila. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, orang pintar, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Jadi orang yang mendatangi dukun, tukang ramal, orang pintar, dia akan diterima salatnya selama 40 malam. Ini hadis sahih riwayat Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi orang yang mendatangi dukun, tukang ramal, orang pintar dan menanyakan tentang sesuatu, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Artinya kewajiban sholat, wajib dia sholat, tapi sholatnya tidak diterima sebagai hukuman bagi dia atas perbuatan dosanya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, orang pintar atau dukun, kemudian membenarkan apa yang dikatakan, maka orang itu telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya disebutkan di sini dia telah kafir dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya dia telah kafir dengan firman Allah, karena Allah menyebutkan tidak ada yang tahu yang gaib kecuali siapa? Allah. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah kitab Tauhid, yaitu Al-Qaulul Mufid ala kitab Tauhid. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, dia telah kafir dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kenapa dikatakan dia kafir? Karena di antara yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah firman Allah Ta'ala dalam surah An-Naml di ayat 65. Allah berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Surah An-Naml ayat 65. Maka orang yang membenarkan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, maka orang yang membenarkan dukun dalam masalah ilmu tentang perkara yang gaib, padahal dia tahu bahwa tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah, maka dia yang membenarkan dukun tersebut kafir dengan kekufuran yang besar yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Adapun kalau dia, maksudnya yang datang itu, yang membenarkan dukun tersebut tidak tahu dan tidak meyakini bahwa Al-Quran ada kedustaan di dalamnya, artinya dia tidak tahu tentang firman Allah itu, maka kekufurannya adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Di dalam Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid di juz yang pertama. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa kalau dia membenarkan dukun-dukun itu yang dia sudah tahu bahwa nggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah, tapi dia benarkan juga dukun ini, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Karena dukun-dukun itu sendiri sudah kafir. Dukun-dukun, tukang ramal itu sudah kafir. Maka yang datang juga bisa jadi kafir. Kalau tukang sihir sudah jelas itu kafir, sudah kita bahas.
Jadi ilmu perdukunan ini semuanya syirik, karena dia ada persekutuan dengan siapa? Dengan setan. Ada persekutuan dengan setan, dan setan mengabarkan seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa ucapan yang benar dari Allah itu disampaikan kepada tukang sihir dan dukun gitu. Dan hadis ini sebagai dalil tentang kufurnya dukun dan tukang sihir. Hadis ini yang kita baca tadi, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, orang pintar atau dukun kemudian membenarkan apa yang dikatakan, maka orang itu telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad, Baihaqi dalam sunannya, dan juga Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Jadi hadis ini berisi dalil atas kufurnya dukun dan tukang sihir, karena mereka mengklaim mengetahui perkara yang gaib. Karena nggak ada tahu yang gaib kecuali hanya Allah. Dan Syekh Utsaimin juga menyebutkan dalam Majmu' Fatawanya, Majmu' Fatawa Syekh Utsaimin, beliau menyebutkan barang siapa yang membenarkan atau mempercayai yang gaib, bahwa dia mengetahui yang gaib, maka dia kafir dari agama Islam ini. Artinya keluar dari agama Islam dia. Kemudian faedah yang lain lagi dari hadis ini. Jadi faedah yang pertama, bahwa al-kahana, arraf itu syirik, karena di sana ada persekutuan dengan setan dalam masalah ilmu gaib. Faedah yang kedua, hadis ini berisi dalil atas kufurnya dukun dan tukang sihir, karena mereka mendakwakan dirinya mengetahui perkara yang gaib, sedangkan Allah menyebutkan bahwa tidak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah dalam surah An-Naml ayat 65. Jadi antum harus tahu dalilnya, harus tahu, catat itu dalilnya, harus tahu. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan bumi kecuali yang Allah, dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Yang ketiga, faedah yang ketiga, wajibnya mendustakan para dukun, tukang sihir, tukang ramal, dan ahli nujum. Wajibnya mendustakan para dukun, tukang sihir, tukang ramal, dan ahli nujum. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, haramnya mendatangi, bertanya, apalagi membenarkan dukun, paranormal, dan orang pintar. Haramnya mendatangi, bertanya, apalagi membenarkan dukun, paranormal, dan orang pintar. Itu haram. Mendatangi tidak boleh, bertanya nggak boleh, apalagi membenarkan. Karena semuanya apa yang mereka ucapkan? Apa? Kedustaan, kebohongan. Artinya tukang sihir, dukun, tukang ramal, itu semuanya apa? Semuanya bohong. Yang keempat, yang kelima, orang yang meyakini kebenaran dukun, orang yang meyakini kebenaran dukun dan paranormal, maka dia kafir. Orang yang meyakini kebenaran dukun dan paranormal, maka dia kafir dengan perincian yang sudah disebutkan. Artinya rinciannya tadi sudah saya sebutkan, yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang keenam, jangan tertipu dengan tepatnya perkataan dukun dan paranormal pada sebagian perkara. Jangan tertipu dengan tepatnya perkataan dukun dan paranormal pada sebagian perkara. Jadi terkadang memang ada perkataan dia benar, tapi dicampur dengan 100 kedustaan. Yang ketujuh, jangan tertipu dengan banyaknya orang yang mendatangi mereka, mendatangi dukun dan paranormal. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang mendatangi mereka,
itu mendatangi dukun dan paranormal. Walaupun yang mendatangi termasuk orang yang berilmu atau terpelajar, berarti ilmunya nggak benar ini. Jadi banyak orang datang ke dukun, jangan kita percaya, karena Nabi sudah larang Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib berpegang kepada siapa? Kepada sabda Nabi SAW. Mendatangi dukun tidak boleh, bertanya tidak boleh, bahkan tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Kalau membenarkan perkataannya, maka dia telah kufur. Yang kedelapan, hadis ini sebagai dalil dari ahlu sunnah wal jamaah bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran kalamullah. Jadi faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, dia telah kafir dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad. Yang diturunkan oleh Allah adalah Al-Quran, dan Al-Quran merupakan kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan dari Allah dan bukan makhluk. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana waraknya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang dijamin dengan sorga yang paling tinggi. Dia bersama Rasulullah SAW di dunia, bersama Rasulullah, nanti di sorga juga bersama Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq, antum lihat bagaimana kehidupannya sahabat Abu Bakar. Ketika di sini disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana li Abi Bakar gulamun yukhriju lahu al-kharaja wa kana Abu Bakar ya'kulu min kharajihi faja'a yawman bi shay'in fa akala minhu Abu Bakar faqala lahu al-gulam tadri ma hadha faqala Abu Bakar wa ma huwa qala kuntu takahhantu li insan fil jahiliyati wa ma uhsinu al-kihana illa anni khada'tuhu falaqiyani fa'atani bidhalik fahadha alladhi akalta minhu fa'adkhala Abu Bakar yadahu faqa'a kulla syai'in fi batnihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia pernah berkata, Abu Bakar radhiyallahu an pernah memiliki, itu maksudnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, As-Siddiqul Akbar, pernah memiliki seorang budak laki-laki yang makan dari upah yang diberikannya. Pada suatu hari budak itu datang menemuinya dengan membawa makanan. Lalu Abu Bakar radhiyallahu an memakannya. Budak itu tiba-tiba berkata kepadanya, tahukah engkau dari mana aku mendapatkan makanan itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an balik bertanya, dari mana itu? Budak itu menjawab, dahulu di masa jahiliyah aku pernah berlaga meramal untuk seseorang, padahal aku tidak bisa meramal. Aku sengaja menipunya, lalu dia menjumpai aku lagi dan memberiku upah tersebut. Itulah yang kau makan tadi. Serta merta Abu Bakar masukkan jari tangannya ke dalam mulut sehingga ia muntahkan seluruh isi perutnya. Hadis ini sahih Bukhari. Artinya Abu Bakar nggak mau makan dari hasil yang haram, tidak mau makan dari hasil dukun, tidak mau. Hukumnya haram. Maka Abu Bakar ingin bersih perutnya, tidak ada yang masuk ke dalam perutnya kecuali yang halal. Sebab Nabi sudah menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa apa saja yang dimakan oleh manusia, manabata lahmu min suhtin fanaroleh, barang siapa yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih patut bagi dia, neraka yang lebih patut. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu takut dengan makan ini akan terkena neraka. Ini orang yang wara', yang bertakwa kepada Allah. Abu Bakar As-Siddiqul Akbar yang menjadi contoh bagi umat Islam. Jadi Abu Bakar As-Siddiq tidak langsung dimakan, tidak, karena pekerjaan budak untuk dia itu halal, pekerjaan budak. Tapi ketika budak itu mengatakan bahwa dia berlagak seperti dukun dan membohongi orang, kemudian dikasih upah,
ini semuanya tidak halal, semuanya haram. Dari melakukan perbuatan dukun ini, itu hukumnya haram. Makanya hasilnya juga haram, dan Abu Bakar tidak mau masuk ke perutnya sesuatu yang haram. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.